Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Benar percaya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Muatan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah IPS KD 3.4 dan KD 4.4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan anak-anak. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, anak-anak. Nah, kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah selesai dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendraningrat. Pada saat pengibaran bendera, diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Berikut ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melih. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk merdeka. Antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perdebatan. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus. Tujuan dari peristiwa ini adalah mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maeda.
Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Kalau tadi peristiwa Rengas Dengklok itu sebelum kemerdekaan, nah sekarang peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi ini melalui berbagai cara anak-anak, dengan menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada S. Wood untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar anak-anak. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Yang kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan ini antara lain adalah rapat raksasa di lapangan Ikada. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di beberapa daerah. Dengan adanya tindakan heroik di beberapa kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting anak-anak yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dia dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Tokoh proklamator yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Tindakan heroik yang mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di beberapa daerah anak-anak dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, tindakan itu adalah perebutan kekuasaan di Yogyakarta, dimulai pada tanggal 26 September 1945. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, biru di atap hotel tersebut.
Yang ketiga adalah peristiwa heroik di Semarang. Pertempuran antara pasukan Jepang dan juga TKN atau Laskar Pejuang lainnya ini berlangsung selama 5 hari anak-anak. Akibatnya pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik berikutnya adalah peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Januari 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Peristiwa heroik di Bali, anak-anak. Nah, ini pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang ini terjadi di Jempe, Sape, dan Raba. Kemudian ada peristiwa heroik di Kalimantan. Ada juga peristiwa heroik di Palembang, anak-anak. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Dr. Akka Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Ada juga peristiwa heroik di Makassar. Sekarang kita akan belajar tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Insinyur Soekarno sebagai Presiden, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi beberapa hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua itu, PPKI menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, dan Provinsi Maluku, serta Sulawesi dan Provinsi Kalimantan. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kemudian mengadakan kembali sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan negara, keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.
PKN ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi dari PKR terus berubah menjadi TKR. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara anak-anak. Yang pertama adalah perlawanan fisik dan yang kedua adalah diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perlawanan diplomasi dilakukan dengan melakukan perundingan atau meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di beberapa daerah, antara lain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Yang keempat adalah Medan Area. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Yang pertama adalah terselenggaranya perundingan Linggarjati. Diadakannya pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Yang kedua adalah Perjanjian Renville, anak-anak. Perjanjian Renville ini diadakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi dari perjanjian ini antara lain, yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Yang ketiga,
Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari anak-anak isi dari perjanjian Ransel itu dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian Rom-Royen. Perjanjian ini diadakan di Jakarta pada tanggal 17 April 1949. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi dari perjanjian ini antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konvensi meja bundar. Tindak lanjut dari perjanjian Rom-Royen ini diselenggarakannya konvensi meja bundar atau sering disebut dengan KMB. KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maartseven, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut anak-anak. Ada 7 poin ya. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian dan sebagainya. Ada 7 hasil dari KMB. Sesuai hasil kesepakatan dari KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mulai dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, sekarang anak-anak di sini akan memberikan latihan kepada anak-anak. Ada 15 soal, silahkan dikerjakan dengan penuh ketelitian ya anak-anak. Soalnya silahkan anak-anak tulis. Pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.